Uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sabaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sabaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih besar dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, biasa dikatakan sebagai sampel besar. Pertama-tama kita buka aplikasi IBM SPSS Statistik. Setelah itu kita klik variabel view. Pada table name kita isi dengan berat, form, dan fly as seperti contoh yang ditampilkan. Setelah itu kita ubah desimalnya menjadi 0. Setelah itu di label kita isi berat jenis beton ringan. Setelah itu kita klik table value dan kita isi value 1 dan label diisi 70%. Setelah itu kita pencet ADD biar tampilan value 1 dan 70% ada di tampilan, terus klik OK. Habis itu lakukan hal sama di table berikutnya seperti contoh ini. Setelah itu kita klik OK. Habis itu kita klik data view. Di sini ada tabel berat, form, dan fly as. Kita isi dengan data yang akan diuji. Setelah itu kita klik analysis dan kita klik descriptive statistik. Lalu kita ke Explorer. Di Explorer kita klik berat jenis beban dan kita pindahkan ke dependent list melalui panah. Begitupun dengan fly as, kita pindahkan ke factor list. Setelah itu kita ke plot. Terus di tampilan plot kita checklist descriptive dan normality plot with text dan OK. Adalah hasil uji normalitas. Uji normalitas dapat kita lihat dari tabel berikut ini, di mana pada fly as terdapat 0%, 5%, 30%, 45%, dan 60%. Dengan uji Kolmogorov, Mikrov, dan tingkat signifikansi di atas sama dengan 5%. Dan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Uji homogenitas.
Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah uji homogenitas variansi dan uji Bartlett. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka distribusi data homogen. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data tidak homogen. Di sini saya masih menggunakan data normalitas yang sebelumnya. Jika data sudah terbuka, maka akan muncul seperti di gambar. Kemudian, klik analis yang ada pada pilihan di atas. Setelah muncul seperti di gambar, maka klik Compare Means. Kemudian, klik One Way Innova. Kemudian akan muncul seperti ini. Di sini kita akan memasukkan berat ke dalam kolom Dependent List dengan cara klik berat, kemudian klik tanda panah. Selanjutnya, kita akan memasukkan form ke dalam kolom faktor dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian, klik Options yang terletak pada bagian kanan kolom. Setelah pilihan muncul seperti ini, centang Homogeneity of Variance Tens. Lalu setelah itu, klik Continue dan klik OK. Maka akan muncul homogenitas seperti di layar. Jadi itulah penjelasan dari uji. Untuk uji homogenitas dapat dilihat dari tabel Test of Homogeneity of Variance. Dapat dilihat dari berat jenis beton ringan signifikan lebih dari 0,05 berdistribusi normal. Uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Pengujian ini melihat bagaimana variabel X mempengaruhi variabel Y, baik itu pengaruh berbanding lurus maupun berbanding terbalik. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Adapun tata caranya yaitu sebagai berikut. Baiklah, pertama-tama masukkan Y pada kolom name, isi hingga selesai, kemudian klik enter. X1 lakukan hingga selesai sampai pada X3. Setelah selesai, selanjutnya klik data view dan masukkan data-data yang akan diuji hingga selesai. Pada kotak main, klik analisi, kemudian CM dan MENS. Kemudian arahkan kursor untuk dependent Y ke arah kiri. Kemudian untuk dependent list, arahkan kursor ke sebelah kiri. Kemudian klik tanda panah. Nah, untuk selanjutnya klik option. Kemudian pilih test for linearity, kemudian klik OK. Nah inilah hasil dari uji linearitas yang akan dibahas oleh teman saya. Hasil uji linearitas dapat dilihat pada tabel hasil kalori. Terdapat Y dan X1 nilainya melebihi 0,05.
Kita lanjut ke tabel berikutnya. Tabel protein antara linearitas Y dan X2, hasil signifikannya lebih dari 0,05. Lanjut ke tabel berikutnya. Tabel lemak linearitas antara Y dan X3, hasilnya signifikan lebih dari 0,05. Itulah hasil penjelasan dari saya tentang uji linearitas.